Salam, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, orang awam, pada kesempatan ini. Saya harap saudara semuanya dalam keadaan yang sehat. Di tempat kami berada saat ini, situasinya jauh lebih baik. Kalau 2 bulan yang lalu wabah COVID atau bencana ini sungguh kita rasakan, tapi bulan-bulan ini, terutama minggu-minggu ini, di mana rumah sakit yang biasanya menjadi rujukan untuk perawatan COVID, sekarang sudah tidak begitu sibuk, bahkan udah nggak sibuk lagi. Kemarin saya ngelihat ke sana, walaupun hanya dari luar, sudah nggak seramai waktu itu, ngeri waktu itu. Sudah benar-benar mereda. Bahkan menurut orang-orang yang saya kenal yang bekerja di rumah sakit itu, sudah tidak ada tempat untuk menginap pasien COVID. Itu luar biasa. Di daerah kami sudah menurun, dan saya harapkan di daerah saudara semuanya, dimanapun saudara berada, juga semakin menurun dan semakin tidak ada. Gitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang atau membahas tentang Yakobus 4 ayat yang ke-5. Yakobus 4 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau menurut saya, roh yang dimaksud di sini adalah roh kita, roh yang dari Allah ditaruh di dalam diri kita. Nah, itu diingini oleh Tuhan dengan cemburu. Diingini dengan apa? Supaya kita tidak larut di dalam kehidupan ini. Itu. Makanya di dalam ayat yang di atas-atasnya itu Tuhan mengingatkan tentang hawa nafsu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi itu. Jadi di dalam diri kita itu kan ada keinginan, ada segala macam yang wujudnya menjadi hawa nafsu itu. Yang hawa nafsu itu menyeret roh yang ditaruh oleh Tuhan, yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam diri kita, menjadi ikut terseret oleh perbuatan daging kita. Perbuatan daging kita ini menyeret roh itu. Makanya tidak heran kalau kita lihat seringkali sebagai orang Kristen, seringkali semakin tua bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, tapi banyak yang malah justru semakin tua urusannya yang diomongin tentang duit terus. Bahkan tidak bisa mencerminkan dia sebagai anak Allah. Harusnya semakin tua, semakin kita itu semakin tua, semakin kita tidak terlalu memikirkan itu. Kita tidak terlalu memikirkan itu. Ya kalau umpamanya ada, ya puji Tuhan, terima kasih, kan seperti itu. Bukan yang dicecer tentang duit terus. Saya menjumpai hal yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa roh yang ditaruh di dalam diri kita itu terseret oleh tubuh kita ini, terbawa. Tuhan mengingatkan ini.
Karena apa? Nantinya kalau kita tahu, ya kan, manusia ini setelah meninggal tubuhnya dikebumikan, rohnya kan kembali. Nah, pada saat kembali ini kan yang bertanggung jawab selanjutnya kan rohnya, yang bertanggung jawab di dalam diri kita selama-lamanya itu kan roh ini. Akhirnya kan seperti itu. Roh ini yang bertanggung jawab nantinya. Makanya Tuhan menghendaki supaya kita berlaku yang baik-baik. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang menjadi sorotan di sini adalah hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita menyeret roh kita. Pada saat hawa nafsu ini menguasai kita, kalau hawa nafsunya baik sebetulnya tidak berpengaruh apa-apa, tapi ini kan hawa nafsu yang mendekati kepada dunia. Saya pernah melihat ada orang yang sudah tua, udah aki-aki, mohon maaf yang sudah tua, ya, sudah aki-aki, mohon maaf, bukannya mendekat kepada Tuhan. Waktu saya lagi berada di mall, memperhatikan orang di sekeliling saya, ada seorang aki-aki gitu. Terus dia melihat dengan tatapan mata yang aneh ke seorang gadis yang muda, dan dia berlaku genit gitu. Ini kan waduh, sudah tua bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, tapi justru memakai usianya yang tua itu dengan mempunyai ekonomi, dengan segala macam untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini kalau kita bisa kendalikan, nah ini bisa untuk kemuliaan Tuhan, bisa untuk memuliakan Tuhan, mohon maaf. Kita cinta kita untuk mencintai keluarga kita, bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mencintai Tuhan, bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kebanyakan kita tidak sadar, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam diri kita ini, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini menggelora terus. Dan masing-masing orang mempunyai kelemahan sendiri-sendiri di dalam hidupnya. Ada yang hawa nafsunya besar di mencari harta, ada yang hawa nafsunya tentang seksual, ada yang hawa nafsunya tentang hobi. Waduh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mempunyai hobi yang tidak berkenan dengan Tuhan, saudara harus cepat-cepat mendekat kepada Tuhan. Misalnya hobi main game yang sampai lupa waktu, saudara harus cepat-cepat bertobat. Hobi naik sepeda sehingga saudara mempunyai komunitas, kalau tiap hari Minggu justru malah pergi bersepeda. Semakin tua bukannya semakin mencari Tuhan, tapi justru nafsu kita kasih jalan untuk berlaku di dalam diri kita, sehingga kita bisa hari Minggu, mohon maaf ya, bukannya saya yang melarang, bukan, mohon maaf, tetapi hendaknya kalau saudara semakin tua, semakin bertambah usia, hendaknya hal-hal yang seperti itu semakin saudara tinggalkan. Hari Minggu malah justru dipakai untuk touring kemana-mana, ya. Saudara yang hobinya mancing, hari Minggu bukannya pergi ke gereja, justru malah mancing segala macam. Semakin tua harusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan terus, mendekat kepada Tuhan terus, semakin mendekat. Ada yang hobinya judi, ya semakin hari harusnya kita juga semakin mengerti kita harus tinggalkan judi.
Kita harus tinggalkan judi. Pernah saya berkenalan dengan orang bahwa Om, saya udah mulai meninggalkan judi ayam, sabung ayam. Sampai di detik-detik sebelum dia meninggal, akhirnya dia berkata 1 minggu atau 2 minggu sebelum dia meninggal itu ngobrol dengan saya. Terus dia berkata, puji Tuhan sekarang saya sudah tidak main judi ayam lagi. Tadinya judi terus Om. Itu habis dari gereja judi. Habis dari gereja judi. Gitu. Judi ya itu tinggalkan. Judi buntut, judi apapun, saudara harus tinggalkan itu. Nggak bisa. Mengikut Tuhan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Yang suka minum-minuman tinggalkan, nggak bisa. Saudara harus tinggalkan itu. Kita semuanya harus tinggalkan. Hawa nafsu kita itu harus benar-benar kita kendalikan. Karena dari itu semuanya nanti timbulnya hal-hal yang buruk. Hal-hal yang Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik. Roh yang ditaruhkan Tuhan, yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingini oleh Tuhan dengan sangat cemburu supaya melakukan kehendak Allah. Supaya melakukan kehendak Allah. Jadi jangan biarkan pikiran saudara, karena saudara ini kan bisa mengenal Allah melalui pikiran, bisa mengerti dengan hati nurani saudara bahwa kehidupan ini harus seperti apa. Jangan biarkan kehidupan menghanyutkan saudara sehingga saudara lupa akan Tuhan. Jangan sampai itu. Tapi mari kita mendekat terus kepada Tuhan. Ngikut Tuhan. Ngikut Tuhan terus. Waktunya pergi ke gereja, mohon maaf bagi saudara semuanya yang sudah lanjut usianya. Mohon maaf. Hari Minggu kegiatannya ke gereja. Jangan lupa, jangan tidak pernah pergi ke gereja. Jangan tidak pernah. Jangan tidak pernah. Yang muda-muda pun demikian. Jangan pernah tidak pergi ke gereja. Kadang-kala saya melihat ada yang aneh. Seorang pendeta justru kadang-kala nggak pergi ke gereja. Tidak pergi ke gereja. Aneh. Gitu. Aneh. Saudara atau kita yang menjadi pendeta atau guru, kan disebutnya guru pendeta itu. Kalau ada istilah Jawa, guru itu digugu dan ditiru. Berarti didengarkan dan ditiru kelakuannya. Jadi bagi saudara semuanya yang pendeta-pendeta, saudara ini didengarkan oleh jemaat dan ditiru oleh jemaat. Kalau umpamanya saudara mengajarkan yang benar tentang Tuhan, tetapi kelakuan saudara tidak benar, jemaat juga akan berlaku munafik seperti itu. Di mimbar berkata benar, tapi di keseharian berlaku tidak benar. Jemaat juga melihat seperti itu. Wah, itu sangat memprihatinkan. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Ingat, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingini dengan cemburu. Sangat cemburu Allah. Tidak mau. Karena roh itu penurut. Nurut maunya Allah. Wong dia berasal dari Allah. Sehingga dia mengerti tentang Allah sebetulnya. Cuma daging kita, tubuh kita yang menyeret ini. Mari kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadarinya, kita bersama-sama. Saya juga berusaha untuk hidup benar. Saya juga berusaha untuk hidup selurus-lurusnya di depan Tuhan. Waktunya pergi ke gereja, saya juga pasti pergi ke gereja. Waktunya doa, pasti doa. Puji Tuhan, hari-hari terakhir ini saya menemukan ada hamba Tuhan yang mengajak untuk
berdoa bersama-sama, dan saya gabung daripada doa sendiri, mending saya gabung dengan hamba Tuhan ini, sehingga saya bisa berdoa bersama-sama walaupun secara tidak tatap muka. Tetapi puji Tuhan, setiap pagi, waduh nikmat sekali. Mari saudaraku yang semakin berumur seperti saya ini, sudah menginjak 40 tahun, cepat-cepat bergegas mengejar ketinggalan yang sudah ada. Jangan berlaku curang, jangan pernah memikirkan yang jahat tentang Tuhan, tentang gereja. Jangan pernah. Kita cepat-cepat menghadap kepada Tuhan, cepat-cepat berbenah mencintai Tuhan, cepat-cepat terus kita lakukan, percepat terus langkah-langkah kita untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan benci siapapun, benci terhadap sesamanya, mau yang beda agama maupun yang enggak beda agama. Jangan pernah benci. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.